الفاتحة إلى عظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومشارك الأرض إلى مغرب في بابها وخصوصا إلى سنة الربان وسمادني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه صاحب الحسن الأشهر رضي الله عنه ومن تزيل سمعنا حضرتك عبد الكريم حدث كوني عبد الكريم سمعنا حضرتك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم أسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian taklim setiap malam Ahad, yaitu kajian tasawuf dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat yang berupa sehat wal afiat ini bisa kita pergunakan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan yang lama karena sebelum Ramadan, yaitu tentang bagaimana kita berpikir dan juga berangan-angan tentang apa yang ada di dalam diri kita. Disebutkan dalam maqalah yang ke-18 kelanjutannya, wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahimi faj'alaha 'alaqatan thumma mudghatan thumma khalaqa minha lahman wa 'azman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqalaha sam'an wa basaran wa a'dha'an thumma sahala al-khuruja lil janini min batni ummihi wa alhamahu irtida'a as-sadi wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin thumma ambata lahu al-asnan thumma asqataha wa azala 'inda sab'i sinin thumma 'adaha maratan ukhra. Bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah merupakan ayat kauniyah. Pernah kami sampaikan bahwa ayat tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dua. Ada ayat yang qauliyah yang bisa dibaca, yaitu ayat Al-Qur'an Karim. Ada ayat kauniyah, ayat-ayat yang bisa kita lihat, bisa kita fahami, bisa kita renungkan, yang nantinya kita akan tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alam di sekitar kita, termasuk di dalam diri kita sendiri. Sehingga disebutkan awal penciptaan manusia min nutfatin, dari setetes air hina. Kemudian setetes air hina itu ada di dalam rahim. Melalui proses panjang kemudian menjadi darah, segumpal darah. Segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian diciptakanlah
darinya, daging, tulang beserta otot-ototnya. Setelah itu ditiupkan ruh. Hingga proses di dalam bayi itu berdetak. Kira-kira yang diciptakan dulu itu apa? Tangan apa detak jantung? Berarti kan detak jantung ya. Kalau ibu-ibu sedang hamil itu diperiksa ke dokter di USG, oh sedang berdetak, detakannya normal berarti sehat. Yang berdetak masa kakinya kan bukan ya. Pastinya detak jantung yang menunjukkan bahwasannya ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian wasyaqqalaha sam'an wa basaran. Di dalam bayi di dalam rahim itu kemudian pendengarannya dibuka oleh Allah. Jadi bisa mendengar. Saya pernah pernah baca artikel. Mohon maaf ya, orang-orang Jerman itu masya Allah. Orang Jerman itu mengklaim bahwa suku yang terbaik di dunia adalah suku Arya. Yang diklaim oleh orang Jerman bahwa suku orang Jerman itu asli suku Arya katanya. Suku terbaik kata orang Jerman. Sehingga melahirkan orang-orang pintar di Jerman. Sehingga orang-orang Jerman juga punya keyakinan bahwa bayi yang ada di dalam perut istri-istri mereka juga mendengar. Hingga kalau bayi di dalam istri-istrinya orang Jerman, ini kalau ingin anaknya jadi seorang pemusik, ketika istrinya hamil diperdengarkan musik-musik klasik, Beethoven apa itu lagi ya. Sekolahan yang ngono-ngono itu ya. Itu orang Jerman. Sehingga ingin anaknya jadi seorang pemusik. Nah, kalau di sini mungkin kalau anak Anda ingin jadi seperti Rhoma Irama diputarkan lagu Rhoma Irama. Karena mereka berkeyakinan bayi yang ada di dalam perut istrinya itu mendengar. Kalau kita kan tidak ya. Bayi umur 4 bulan kita kumpulkan tetangga, kita bacakan Al-Quran. Ya biar apa? Biar mendengar ayat-ayat, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan seperti orang Jerman nantinya. Kemudian wa basaran wa a'dha'an. Kemudian selain pendengaran juga penglihatan dan anggota-anggota yang lain yang mulai aktif. Ini prosesnya. Kemudian dilanjut, summa sahalal khuruja lil janini min batni ummihi. Kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan janin. Janin itu kata lain daripada bayi ya. Itu akar katanya jannah. Janin itu akar kata jannah. Jannah itu gelap, tertutup. Jannah itu ada tapi tertutup. Dalam Al-Quran falam majanna alaihil lailu ra'a kaukabah. Janin itu ada tapi tertutup, terhalang oleh perut ibunya. Tapi kan ada, maka dinamakan janin. Allah Subhanahu wa taala mempermudah proses kelahirannya itu. Tetapi saya tertarik pada satu artikel itu Bapak ya. Mohon maaf. Seorang ibu yang melahirkan bayinya itu taruhannya nyawa. Bapak-bapak kan tidak merasakan ya, yang merasakan ibu-ibu ya. Itu taruhannya nyawa. Tetapi saya pernah baca artikel Pak. Mohon maaf, kenapa bayi hasil hubungan gelap zina lah, bukan nikah resmi, itu kok lahirnya kok pasti 100% itu gampang. Ini lain Pak. Saya baca artikel itu. Katanya kata artikel itu, kalau bantah jangan bantah saya, bantah artikel itu ya. Sehingga bayi hasil hubungan gelap itu tidak pernah susah ibu untuk melahirkan. Jeret keluar dibuang ya. Kata artikel itu Pak ya. Tetapi bayi hasil hubungan sah nikah itu masya Allah taruhannya nyawa. Saya belum pernah dengar bayi hasil hubungan gelap ibunya meninggal gara-gara melahirkan. Saya tidak pernah dengar beritanya Pak ya. Tak pikir-pikir iya. Coba kita lihat berita-berita, pasti proses lahir ditinggal sama ibunya. Baru lahir ditinggal, berarti kan proses lahirnya kan gampang. Saya baca artikel itu subhanallah, ini
luar biasa. Sehingga kalau seorang ibu melahirkan bayinya, hasil nikah itu Masya Allah luar biasa. Sakitnya, wah ini otot-otot semuanya ini berapa ribu otot itu yang harus diperjuangkan. Sehingga disitulah perjuangan seorang ibu yang sebenarnya. Kemudian wa alhamahu irtidha as-sadi. Allah memberikan ilham ya kepada bayi itu untuk mencari tetek ibunya. Makanya kalau bayi itu baru dilahirkan pasti langsung didekatkan kepada tetek ibunya. Itu mencari, bayi itu mencari. Kenapa? Karena ketika dia di dalam itu kata dokter ini ya, ini makanannya tersambung melalui pusarnya. Makanya begitu. Sehingga kalau sekarang bayi lebih dari 9 bulan, ini harus segera dioperasi karena makanannya sudah habis ini. Saya sama istri saya kao ono ngono iku ya. Ati mangan opo bayi ndek jero wetek, ati mangan sate ya. Tidak bisa Imam Syafi'i 4 tahun, Pak ya. Itu kata dokter sekarang. Sehingga orang-orang sekarang itu kalau susah sedikit, ini sudah lebih dari HPL-nya ini. Harus segera dioperasi ini. Operasi, ya cepat. Atau artis. Ini bayinya lahir kurang 2 minggu ini. Ngepaskan ke tanggalnya yang cantik itu ya. Tanggal 2025, tanggal 25 ya, bulan 5. Ini dipas-pas no. Operasi ya lahir, Pak, dioperasi. Nah, gitu ya. Padahal kemudian setelah Allah memberikan ilham kepada seorang bayi untuk mencari tetek ibunya, wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin. Pertama kali ketika bayi itu lahir, menetek ibunya, tidak ada giginya, Pak. Bisa dibayangkan kalau bayi lahir sudah ada giginya. Betapa sakitnya ibu ketika dia menyusui. Yang ada giginya kan bapaknya kan ya. Ya, sehingga kalau bayi itu kadang-kadang ada bayi umur belum 2 tahun giginya sudah ada, Masya Allah. Seorang perempuan biasanya jerit-jerit kalau kegigit. Tetapi Allah Maha Adil, Pak, Maha Adil. Bayi itu baru tumbuh gigi setelah disape. Kan ngoten ibu-ibu nggih. Misalnya bayi setahun, Pak, sudah tumbuh gigi, ya bisa dibayangkan ibunya jerit-jerit setiap akan menyusui bayi, tapi Allah tidak Maha Adil. Sehingga kalau belum disapih, belum tumbuh giginya. Baru selesai disapih, sumba ambatalahul asnan. Kemudian Allah menumbuhkan giginya. Setelah giginya tumbuh disebut dengan gigi susu ya. Gigi susu karena tumbuhnya setelah menyusui kan gitu. Summa asqataha wa azalaha inda sab'i sinin. Kemudian setelah tumbuh, kemudian Allah menanggalkan atau mencopotnya, menghilangkannya sampai umur 7 tahun. Sehingga kata orang Jawa nih apa nih? Gigi coplok nih, Pak. Apa nih istilahnya? Orang Jawa ini. Kata orang Madura itu pongkak itu ya. Bokak ya, yang ngoten. Sehingga kalau dibuang ke genteng ya. Kalau giginya ingin bagus, minta giginya tikus. Insyaallah. Nggih mboten nggih ya, dengan itu alami nggih. Tapi ngoten niku nggih, tiang-tiang dulu niku nggih. Kalau giginya yang atas dibuang ke bawah. Kalau giginya yang bawah dibuang ke atas. Nggih mboten napa-napa, ndak haram ndak apa kok, yes. Lakukan saja niat mengikuti perintah orang tua nggih. Summa a'adaha marratan ukhra. Kemudian setelah tumbuh gigi baru ada yang namanya gigi permanen. Kemudian wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin. Wa min syabin ila haramin wa min sihatin ila saqamin. Kemudian Allah menjadikan hal-hal yang terjadi setiap
fase-fasenya seorang hamba itu berbeda-beda. Yang asalnya kecil menjadi besar, yang besar remaja, setelah remaja dia menjadi seorang pemuda, setelah pemuda baru menjadi seorang tua. Kemudian yang asalnya sehat menjadi sakit. Kemudian dalam Yasin itu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau lihat tafsirannya di tafsir Sawi itu wa man nu'ammirhu bi itolati ajalihi, dan barang siapa yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, nunakkishu, akan dikembalikan orang itu kepada keadaan semula. Artinya apa? Yang asalnya dia muda, sehat, kuat, akan dikembalikan kepada kondisi ketika dia sama seperti bayi itu. Lemah, melemah, kemudian dia akan mati. Pun kehidupan sehari-hari, wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayqizu. Kehidupan seorang hamba, kehidupan kita sehari-hari. Hamba itu ya tidur, ya bangun, tidur, ya bangun. Ya karena memang manusia, Pak. Kalau tidak tidur sama sekali ya malah ikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin, ya. Wa kadzalika, perkembangannya, wa kadzalika syu'uruhu asfaruhu, rambutnya, kuku-kukunya, kullama saqata minha raja'a ila ma kana. Setiap rambut ini dipotong pasti akan tumbuh lagi kalau tidak botak. Kuku juga begitu, ketika dipotong akan tumbuh lagi seperti keadaan semula. Begitupun seterusnya. Kemudian itu yang dialami kita. Alam di sekitar kita. Wa kadzalika al-lailu wan nahar yatabawani kullama dhahaba ahadum maja'al akhir. Siang dan malam juga bergantian. Ketika siang sudah habis diganti malam, malam sudah habis diganti siang. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar wan nujumu was sahab wal matar kullama taji'u wa tadhhabu. Begitu juga matahari, rembulan, bintang-bintang, dan juga mendung-mendung yang ada di langit ini, dan juga hujan. Ketika hujan datang, selesai hujannya, dia akan hilang. Musim juga begitu. Ini kadang-kadang sekarang ini panas tapi hujan. Kata orang Madura, ini musim kembar katanya. Apa bahasa Maduranya? Nembere kembar, atau rendengnya kembar. Kan karena begitu ya. Kemarin tuh panas sih, tapi kok hujan. Ini kan sudah tidak biasa nih. Tapi pun betul masa kaget ya. Ini tanda-tanda apa ini? Panas kok hujan, ini kiamat ini. Wis biyen tanda-tanda kiamat iso ono wae ya. Tenang, masih jauh ya. Masih banyak yang sholat ya. Pun wa kadzalika al-qamar, begitu juga rembulan. Yanmahiku kulla syahrin summa yatakamalu summa yanmahiku wa kadzalika al-kusufu lisyamsi. Rembulan, Pak. Tanggal 1 seperti alis itu ya kecil, tanggal 2 kemudian membesar, tanggal 3, 4, 5 sampai tanggal 15 bulan purnama baru sempurna. Setelah itu sedikit demi sedikit hilang sampai di akhir bulan. Ini. Kemudian al-kusuf lisyamsi wal khusuf lil qamari. Kemudian gerhana matahari, gerhana bulan. Ini hal biasa nih, Pak. Jadi
ada hadis al-kusufu wal khusuf ayatani min ayatillah la yaksufu limauti ahadin wala rihi ahadin. Insyaallah kalau enggak salah teksnya begitu ya. Gerhana matahari, gerhana bulan ini dua tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi gerhana itu tidak akan terjadi karena matinya seseorang, bukan, Pak. Jadi karena proses alam memang. Wah, ini gerhana itu mungkin karena si fulan ini meninggalnya. Enggak. Karena si fulan baru lahir, bukan. Tetapi proses alam. Proses alam. Tapi orang Jawa punya primbon, Pak. Punya primbon. Kalau gerhana bulan terjadi sekian ini alamatnya akan terjadi begini-begini. Itu di hadisnya ada, Pak. Tetapi orang Jawa sekali lagi, mohon maaf, orang Jawa punya ilmu yang namanya ilmu titen. Niteni, nengeri. Ini sering diungkapkan oleh almarhum al-maghfurah Mbah Maimun Zubair. Danok kitab tapi ini ilmu titen. Salah satu ilmu titennya Mbah Mun itu kalau bulan April uangnya banyak, insya Allah setelah itu uangnya tetap banyak. Ini boleh ditengeri, Pak. Ndak harus dibantah. Tengerono dhewe wis. Pokok ben bulan April nyekel duwe, insya Allah setahun bakal duwe akeh terus. Tidak tok wis, enggak usah dibantah. Mungkin sampean, mana hadisnya ini? Mana dalilnya? Enggak usah wis. Tengerono. Lek pancen temenan yo alhamdulillah. Lek ndak temen berarti ndak bener, Pak. Ya sing ngono tok mari. Kadang-kadang yo takoni. Ini bid'ah ini. Bid'ah ini. Kulo bid'atin dolalah, kulo dolatin finnar. Langsung nang neraka. Pak ndak usah wis dhuwit kok nang neraka ya. Mikir kok cek doe tengerono tok. Kata Mbah Mun, lek bulan April nyekel duit, berarti insyaallah selama setahun bakal akeh duit. Tengerono tok mari, Pak. Aku bulan April kemarin duitku ono apa ndak, akeh apa ndak? Lu akeh aku insyaallah tak tengeri ya. Setahun ini akeh duit. Yo ndonga, Pak. Kan begitu ya. Mudah-mudahan ini benar. Ndak benar berarti sampean kudu kerja maneh. Ngono tok kok anu ya, kok dibuatan bingung, Bun. Nah, itu haitsu yasbudau minha tsumma yaudu wa kadzalik. Ini proses alam ini. Ketika rembulan sudah tanggal-tanggal ini, tanggal-tanggal sudah tanggal tua, ini keluarnya sebentar, kemudian hilang lagi. Tanggal 1 keluar lagi sampai tanggal berikutnya. Ini proses alami. Kemudian bumi, tanah itu. Tanah itu ketika musim hujan akan basah. Setelah basah ditanami. Kadang besoknya kering, tidak hujan. Bayangkan kalau kita misalnya nanam, kemudian hujan terus selama 1 bulan. Kira-kira tanaman kita jadi apa? Bosok kan, Pak ya? Bosok. Kenapa? Nah, ini kata-kata ilmu ini. Tanaman juga butuh matahari. Sampai nandur kedelai. Mari nandur, kena udan seminggu. Kira-kira kedelainya jadi apa? Jadi tempe mungkin ya. Tetapi Allah tidak seperti itu ya. Ketika tanahnya masih basah ditanami, besoknya tidak hujan. Ini makanya kalau di pelajaran tauhid itu, Pak, logika untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tunggal itu diberi logika yang gampang. Misalnya di tauhid kita pelajaran tauhid itu. Ada 2 Tuhan. Yang satunya menjadikan, yang satunya mentiadakan, tukaran terus, Pak ya. Sampean karo istrinya kadang-kadang itu tukaran, Pak ya. Padahal suami istri ya. Enggak, ini Mas, omah iku kudu dikenekno Mas. Sampean, ndak cocok ini, ndak cocok dengan modelnya. Perkara umat tok itu kadang tukaran, Pak ya. Bayangkan kalau di tauhid itu dijelaskan, makanya Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Karena Allah punya hak prerogatif untuk menciptakan dan mentiadakan.
Jangan kayak manusia. Yang sebelah selatan pinginnya hujan, yang sebelah utara pinginnya kering. Penjual cilok sama penjual es itu tidak pernah akur, Pak. Penjual es sama penjual cilok itu kadang meskipun satu jualan, kadang-kadang tidak pernah akur, Pak ya. Yang cilok pinginnya hujan, karena kalau dingin banyak orang beli cilok. Penjual es maunya tetap kering, karena kalau hujan esnya ada laku. Penjual es nih, Pak, cuma 2 orang ini. Kata penjual cilok, mudah-mudahan hujan. Kalau hujan-hujan banyak orang dingin, pinginnya yang anget. Kata penjual es, mudah-mudahan ojo hutan. Lek sampai hutan esku ndak payu. Sopo ate ngombe es hutan-hutan. Nah, ngoten nggih. Pun niku sehingga Masya Allah nggih. Ada kita punya acara mau mantu. Ya Allah, jangan diturunkan hujan dulu. Saya mau mantu besok ini. Tetangganya yang punya sawah, ya Allah, besok mau nanam padi di sawah ini. Turunkan hujan ya Allah. Krungu tanggane, Pak ya. Kira-kira tukaran ya. Kadang ngono ya tukaran, Pak. Tuh, jaluk hutan aku meni mantu, aku meni nanem. Kira-kira Allah akan mengabulkan yang mana? Apa jare Gusti Allah, Pak? Dikek hutan iya dah dikek iya. Iya, pun ngoten pun nggih. Sedaya niku sing ngatur Gusti Allah. Kemudian setelah hujan setelah basah diberi kering. Pun sehingga tanaman itu jarine kitab nih. Karena perbedaan kering dan basah, ada tanaman yang memang butuh kering terus. Ndak sepiro butuh basah. Ada beberapa jenis tanaman itu oleh sampai kering-kering mati, Pak. Lah ngoten nggih. Niki pun aturannya Gusti Allah. Pun apa hikmah dari semuanya itu? Falladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ardi. Yang mengatur semuanya adalah zat yang maha kuasa yang mampu menghidupkan orang-orang yang mati setelah mereka tidak ada. Sinten nggih Gusti Allah. Tugas kita fa'alal abdi ayyuksiral fikra fi dzalika. Tugas kita memperbanyak untuk berfikir dan berangan-angan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya mau berangkat sekolah itu di belakang truk ada tulisan gede. Saya suka baca tulisan-tulisan itu, Pak. Kadang akeh manfaat ini. Tapi baru kali ini saya nemu tulisan yang bagus luar biasa ini. Ini kalau dicari kitabnya ini tingkat tinggi ini, Pak. Beristighfarlah terhadap masa lalu. Bersyukurlah pada hari ini. Berdoalah untuk masa depan. Wah, saya sampai nang omah mikir-mikir, Pak ya. Wah, ini kata-kata ini, Pak, lek sing gawe ini pastinya seorang wali. Lek sing ciptakan pertama itu ya. Seorang wali ini, bukan yang bikin tulisan itu yang tek bukan. Ini pastinya kata-kata ini seorang wali. Saya cari kitabnya. Ini dari mana ini ya? Ini kata-kata ini dikumpulkan dari mana? Dari mana? Saya teliti. Beristighfarlah terhadap masa lalu. Kan benar, Pak nggih. Apa yang kita lakukan terhadap kemarin lusa, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, kan harus diistighfari. Karena mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian bersyukurlah pada hari ini. Apa yang kita dapat hari ini, kesehatan, rezeki dan lain-lain, kita syukuri. Kemudian untuk masa depan kita berdoa. Mudah-mudahan besoknya, lusanya, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi lebih baik. Wah, ini luar biasa ini. Sehingga mungkin tidak pernah mikir, pokoknya ono tulisannya lah ngoten ya. Tetapi saya tertarik itu. Subhanallah, sehingga ini Qur'ane wali. Sehingga kata-kata nih. Tutup sing nulis mungkin tinggal mencari di mana. Tetapi yang jelas ini orang hebat ini. Tak delok kitabnya ternyata ini dari ini. Oh, ini lagi teko iki, ini teko iki. Ya bener, Pak. Meskipun ada di truk itu ya. Ngoten nggih.
Tapi saya baru lihat tulisan ini yang bagus-bagus ini. Sing kata-kata kan sing ngoten-ngoten sing nasihat-nasihat nggih wonten Pak nggih ya. Saya sering baca itu nggih karena kadang-kadang ya akeh manfaatin nang awak dhewe. Tapi yang itu yang paling menarik itu. Insyaallah berapa itu 2 minggu yang lalu sampai sekarang masih diingat-ingat itu. Pun tugas hamba berpikir tentang itu. Hatta yaqwa imanuhu, sehingga iman kita menjadi kuat. Kemudian ada ayat di Al-Qur'an itu bunyinya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah berjanji akan diberitahukan kepada mereka orang-orang kafir ayatina fil afaqi, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah fil afaqi, di ujung timur dunia dan di ujung barat dunia. Pun beberapa waktu yang lalu saya lihat YouTube ya, entah benar tidaknya di tembok Cina ditemukan makam itu ya. Ya kita ikuti saja. Diperkirakan itu makamnya Nabi Zulkifli. Ya kita ikuti saja, jangan kemudian langsung dibantah Pak. Di tembok Cina, di temboknya itu ternyata itu ada longsor. Lah pemerintah Cina mau membenahi karena bagian pentingnya. Kemudian ternyata di situ ada terowongan, ada sebuah makam. Diperkirakan makamnya Nabi Zulkifli. Ya kalau saya berpikir saya tidak langsung bantah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Oh, janji Allah di Quran itu tidak akan luput. Suatu saat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman akan tahu bahwasannya yang benar adalah Al-Qur'an. Dengan bukan hanya melalui apa yang mereka dengar, tapi melalui apa yang mereka lihat, dan itu sesuai dengan kenyataan. Saya sering mengikuti kajian-kajian ilmiah Profesor Doktor siapa itu yang ahli orang-orang mu'alaf itu, Menahem Ali itu. Saya juga sering mengikuti karena beliau ahli di bidangnya. Saya mulai belajar tentang hal-hal yang tidak saya ketahui karena beliau bisa baca tulisan Ibrani, bisa baca Al-Qur'an juga. Kalau kita kan boten, saya saja biasanya baca tulisan Arab, tulisan Jawa saya tidak tahu ya. Kono coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonya, Monggo Potong, tidak ngerti saya ya. Sing kuno-kuno sing mungkin sekolah roto anteng biyen nggih ana coroko mungkin apal ya. Tapi apal tok tulisane ora ngerti. Nah itu sekarang ini saya pernah punya kenalan manuskrip tentang agama Islam itu ternyata banyak dibawa ke Museum Leiden University di Belanda. Termasuk salah satunya Pak ya. Di manuskrip kuno yang ada di Leiden University itu ada artikel bahwa orang Jawa kalau ada yang meninggal ini kumpul-kumpul dan baca-baca. Nah ini kumpul-kumpul dan baca-baca. Kira-kira apa artinya ini Pak ya? Tahlilan Pak. Lah ngono tahlilan jadi agama Hindu ya. Itu kan endi Pak? Ini artikel di Leiden University, orang Jawa kalau ada kerabatnya meninggal kumpul dan baca. Ini kira-kira apa yang diwaca Pak ya? Ya kalimat-kalimat thayyibah. Jadilah sekarang namanya tahlilan. Ngono tahlilan carane budaya Hindu. Hindu itu kan dia. Ngoten Pak nggih. Pun mudah-mudahan kajian malam hari ini memberkah manfaat bagi kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, utamanya namanya Bapak Darso ya. Bapak Darso sekalian sama istrinya, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, diberikan sehat wal afiat, bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna.
hajinya dijadikan hajjan mabruran, sa'yan maskuran, umratan makbulah. Dan juga mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ini semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la mahrum bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.